Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sio01. Di video kali ini kita akan bahas tentang misteri kekuatan supranatural. Jadi, apakah kekuatan supranatural itu hanya mitos atau memang ada seorang yang memiliki kekuatan tersebut? Penasaran dengan video ini? Maka tonton video ini sampai selesai dan akan kita bedah sampai tuntas. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya, apakah di dunia ini ada kekuatan yang tak terlihat? Fenomena yang melampaui akal sehat, sesuatu yang kita sebut supranatural. Kenapa kita bisa begitu yakin pada hal-hal yang nggak pernah kita lihat? Hari ini kita akan membongkar alasan ilmiahnya, dan mungkin setelah ini cara pandangmu akan berubah. Kata supranatural berasal dari bahasa Latin, supra yang artinya di atas, dan natura artinya alam. Supranatural adalah segala sesuatu yang berada di luar hukum alam dan tidak bisa dijelaskan secara sains. Setidaknya untuk saat ini. Dalam konteks modern, supranatural adalah segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika, biologi, ataupun sains lainnya. Hal ini mencangkup fenomena seperti, contohnya, penampakan hantu, kemampuan baca pikiran orang, mimpi yang menjadi kenyataan, atau kekuatan untuk menggerakkan benda hanya dengan pikiran. Fenomena ini selalu memicu rasa ingin tahu, sekaligus rasa takut. Banyak fenomena yang sering dikaitkan dengan dunia supranatural, seperti telepati. Telepati sendiri adalah istilah untuk kemampuan mengirimkan dan menerima pikiran, perasaan, atau informasi langsung dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan indera fisik seperti berbicara, menulis, gerakan tubuh, ataupun menggunakan teknologi. Jadi, seolah-olah seseorang bisa membaca pikiran atau berkomunikasi lewat pikiran. Kemudian yang sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural adalah psikokinesis. Psikokinesis adalah kemampuan diduga yang memungkinkan seseorang untuk memanipulasi objek fisik, energi, ruang, atau waktu hanya dengan pikiran. Atau bisa menggerakkan objek dengan pikiran. Misalnya, membengkokkan sendok dengan pikiran. Salah satu contoh yang paling sering muncul di acara sulap atau klaim paranormal. Kemudian yang kedua, menggerakkan benda di meja tanpa disentuh. Padahal itu adalah triknya dan sudah direncanakan sebelumnya, tapi kita sering beranggapan pada hal-hal mistis. Contoh lainnya yang sering dikaitkan dengan kekuatan supernatural adalah prekognisi. Nah, apa itu prekognisi? Prekognisi sendiri merupakan di mana seseorang bisa merasakan atau melihat masa depan sebelum terjadi. Contohnya, mimpi sebelum kejadian. Misalnya seseorang bermimpi tentang kecelakaan, lalu beberapa hari kemudian, kecelakaan ini benar-benar terjadi. Kemudian selanjutnya adalah firasat kuat. Ada orang yang tiba-tiba merasa gelisah dan yakin sesuatu buruk yang akan terjadi. Lalu ternyata anggota keluarga mereka benar-benar sakit atau mengalami musibah. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu ramalan masa depan. Dalam dunia parapsikologi, prekognisi sering dikaitkan dengan kemampuan meramal atau melihat kejadian yang belum terjadi. Jadi bisa disimpulkan, prekognisi ini merupakan di mana seseorang bisa meramal kejadian-kejadian kedepannya itu seperti apa. Kemudian yang sering dikaitkan dengan kekuatan supernatural adalah penampakan roh. Orang yang bisa melihat makhluk halus karena berbagai alasan, antara lain karena kondisi psikologis seperti stres atau kelelahan, bisa juga disebabkan karena gangguan jiwa yang dapat memicu ilusi atau merasa ada kehadiran makhluk halus. Otak manusia kadang salah menafsirkan rangsangan dari luar. Saat kondisi lelah, stres, atau kurang tidur, otak bisa menciptakan bayangan, suara, atau sosok yang sebenarnya tidak ada. Menurut kepercayaan, ada tanda-tanda seseorang memiliki kepekaan supernatural. Seperti dia merasa diawasi meski sendirian, melihat cahaya atau aura di sekitar orang lain, mengalami dejavu berulang kali, kemudian melihat bayangan yang tiba-tiba muncul lalu hilang, atau mimpi yang anehnya menjadi kenyataan.
Apakah itu anugerah atau beban? Tergantung siapa yang mengalami hal tersebut. Dari sisi sains, belum ada bukti kuat bahwa kekuatan supranatural benar-benar ada. Banyak kejadian yang terlihat gaib ternyata bisa dijelaskan secara logika. Salah satu contohnya adalah efek Barnum. Efek Barnum adalah fenomena psikologis ketika seseorang merasa bahwa deskripsi umum dan samar-samar tentang kepribadiannya terasa sangat tepat menggambarkan dirinya. Padahal deskripsi itu bisa berlaku untuk hampir semua orang. Contoh efek Barnum dapat terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu membaca ramalan zodiak dan mempercayainya, meskipun sudah diketahui ramalan zodiak sengaja ditulis untuk menarik perhatian banyak pembaca. Tetapi masih banyak juga orang yang kagum pada keakuratan deskripsi tersebut. Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis ketika otak manusia menangkap pola acak. Misalnya melihat bayangan, kemudian mendengar suara, atau melihat bentuk benda, lalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang familiar, biasanya wajah atau bentuk benda tertentu. Contoh pareidolia: melihat wajah di benda mati, misalnya wajah di permukaan bulan, kemudian stok kontak terlihat sebagai ekspresi wajah, kemudian awan berbentuk hewan atau orang. Ini merupakan salah satu contoh dari pareidolia. Kemudian yang terakhir adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah proses psikologis ketika pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain atau oleh diri sendiri tanpa melalui penalaran logis yang mendalam. Contohnya mudah terhipnotis, percaya sama iklan, kemudian sederhananya mudah terpengaruh gitu oleh orang lain. Namun ada penelitian di bidang parapsikologi yang mencoba membuktikannya. Hasilnya masih kontroversial dan belum diakui resmi oleh komunitas ilmiah. You waiting for? Cuff him. But I'm the wrong man. He's the wrong man. What? Oh, you crooked bastards. Who do you work for? Don't blame them, Detective. They're no more conscious of themselves than Lyle Terry was. Otak kita punya suatu kebiasaan, yaitu selalu ingin mencari makna di balik kejadian. Kalau lampu tiba-tiba mati saat kita sendirian, otak langsung bertanya, kenapa? Ada apa? Nah, di momen-momen seperti inilah imajinasi mulai bermain. Sains menyebut ini sebagai pattern seeking. Pattern seeking adalah kecenderungan alami otak manusia untuk mencari, mengenali, dan menghubungkan pola dalam informasi, benda, atau peristiwa, bahkan ketika pola itu sebenarnya tidak ada. Kecenderungan otak menghubungkan titik-titik yang belum tentu saling terkait, dan inilah pintu awal kepercayaan pada hal-hal gaib. Contoh dari pattern seeking adalah di mana kita melihat awan, kita bilang mirip naga, jam kebetulan menunjukkan angka 11 lalu dianggap punya arti khusus, dengan suara sama di malam hari, langsung merasa seperti ada yang memanggil. Padahal sebenarnya itu kebetulan biasa, tapi otak kita otomatis ingin menemukan makna atau pola di baliknya. Jadi singkatnya, pattern seeking sama dengan kebiasaan otak kita yang suka menghubungkan sesuatu, walaupun sebenarnya belum tentu ada hubungannya. Riset menunjukkan bahwa orang yang percaya pada kekuatan gaib biasanya tidak selalu berpikir analitis. Bukan berarti mereka kurang pintar, tapi mereka lebih mengandalkan perasaan daripada logika saat menilai informasi. Contohnya, mereka lebih percaya pada cerita-cerita teman mereka, misalnya cerita tentang hal-hal mistis gitu. Mereka percaya langsung gitu, karena sumbernya orang yang mereka kenal, bukan karena bukti yang jelas. Ini disebut dengan confirmation bias. Confirmation bias adalah di mana kecenderungan mencari bukti yang membenarkan apa yang sudah kita yakini tanpa kita riset kembali, tanpa ada penelitian gitu. Kita percaya gitu pada cerita-cerita hal mistis.
Meski sains ragu, banyak budaya tetap percaya. Di Indonesia, cerita santet, tenaga dalam, dan roh leluhur masih hidup hingga kini. Beberapa orang bahkan merasa lebih percaya setelah mengalami sendiri. Karena bagi mereka, bukti terkuat bukanlah penelitian, tapi pengalaman pribadi. Terlepas dari pertanyaan apakah kekuatan supernatural itu ada atau tidak, pesulap merah pernah membuktikan hal tersebut. Dan dia datangi langsung orang yang katanya memiliki kekuatan tersebut. Dan setelah dibuktikan ternyata tidak ada hasil sama sekali. Ya mungkin Bapak Ibu tahulah pesulap merah sempat viral karena menantang orang-orang ini. Jadi, mengapa kita percaya pada kekuatan gaib? Karena otak kita suka mencari makna. Kita sering mengandalkan perasaan daripada logika. Kita mudah terjebak pada efek Barnum, dan kita terbiasa mempercayai cerita yang sulit dibuktikan secara ilmiah. Apakah itu berarti semua kekuatan gaib tidak ada? Sains belum bisa memastikan. Yang jelas, rasa penasaran kita pada hal-hal misterius mungkin akan selalu ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga konten ini bisa menambah pengetahuan dan wawasanmu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung konten-konten lainnya. Pesan saya cuma satu, berpikir secara rasional, berpikir secara logis, jangan menyimpulkan segala sesuatu pada hal-hal gaib. Saya CEO 01 pamit undur diri, terima kasih.